Shalom, selamat pagi Pak Eri, kakak dan teman-teman semua. Sebelum saya berbagi renungan pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan doa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini, sehingga saat ini kami dapat bersama-sama belajar lebih dalam lagi tentang Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati kami semua, beri kami hikmat agar kami dapat mengerti firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan di pagi hari ini, agar hamba-Mu ini dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Haleluya, amin. Kakak dan teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Siapa nih yang akhir-akhir ini ngerasa takut atau khawatir akan suatu hal? Fix renungan pagi kali ini cocok banget buat teman-teman yang lagi ada di fase itu. Oke, sebelum terlalu lama di pembukaan, kita mulai aja kali ya. Renungan pagi ini diambil dari kitab Ulangan 31 ayat yang ke-6 yang berbunyi, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Amin. Teman-teman semua, kita pasti udah tahu lah ya, kalau manusia itu nggak pernah luput dari rasa takut, rasa khawatir, rasa gelisah, rasa cemas akan suatu hal, bukan? Bahkan di saat-saat kita berada pada titik terendah dalam hidup, apakah kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan? Atau kebalikannya, kita menyimpulkan bahwa Tuhan meninggalkan kita dan tidak mendengarkan doa kita? Di saat kita dikuasai oleh amarah, apakah kita berpikir bahwa apa yang kita pikirkan termasuk hal yang tepat? Ketakutan. Kita bahas dari hal yang mendasar ya. Mungkin ketakutan akan ketidakberdayaan, di mana di saat itu kita menemukan jalan buntu dan merasa nggak berdaya nih. Atau mungkin rasa takut akan terjatuh tergeletak. Teman-teman tahu nggak sih, bahwa di dalam perasaan itu sama aja seperti kita meragukan kuasa Tuhan. Kita meragukan apakah Tuhan benar-benar ada di pihak kita. Lalu menyimpulkan, kalau seandainya kita merasakan pedihnya penderitaan itu, semua karena Tuhan telah meninggalkan kita. Tuhan telah pergi jauh dari kita, Tuhan telah membiarkan kita berjalan sendirian. Oke, saya pernah mendengar suatu kisah tentang anak kecil yang pemberani. Kemanapun dia pergi, dia itu gak pernah tuh merasa takut, khawatir, cemas akan suatu hal. Dia merasa seperti itu karena dia punya ayah yang berprofesi sebagai polisi. Dia ngerasa akan dilindungi dan dibela oleh ayahnya yang gak akan ninggalin dia. Dari kisah itu, kira-kira pesan apa yang bisa kita ambil? Pasti teman-teman udah pada nebak atau udah pada tahu ya. Jadi anak kecil itu memiliki keyakinan yang kuat kalau ayahnya itu nggak akan meninggalkan dia. Dia tuh nggak akan merasa menghadapi suatu permasalahan sendirian. Dia nggak takut dan nggak cemas karena merasa akan ada yang membela dia. Teman-teman semua, seperti anak kecil itu yang memiliki ayah yang berprofesi sebagai polisi, kita memiliki Bapa di surga yang gak akan pernah meninggalkan kita sekalipun kita mungkin meninggalkan dia. Kita hanya kembali kepadanya ketika kita merasa hancur, di saat kita menemukan jalan buntu, di saat kita menginginkan sesuatu, kita baru datang nih pada Tuhan. Padahal setelah kita dapat apa yang kita inginkan, atau setelah Tuhan telah memberi atau menjawab doa kita itu bakal lupa sama apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Setelah kita merasakan kepedihan, kita tuh seringkali berpikir kalau Tuhan itu meninggalkan kita. Tuhan itu gak mengabulkan doa kita. Dari sini, sebenarnya siapa sih yang ninggalin siapa? Tapi walaupun kita seringkali berputar terus-menerus pada fase itu, kasih dan kesetiaan Tuhan itu nggak pernah sekalipun meninggalkan kita loh.
Walaupun kita tersandung, kita tuh nggak pernah sampai tergeletak. Walaupun kita terseret arus, kita itu nggak pernah tenggelam sampai di dasar laut. Walaupun badai menerpa kita, kita nggak pernah goyah, karena Ia tuh memegangi tangan kita. Walaupun kita menemukan jalan buntu, tangan Tuhan itu selalu mengangkat kita, membawa kita ke tempat yang tinggi. Dan walaupun kita terperangkap nih di dalam labirin yang bahkan nggak ada jalan keluar, tahu nggak sih kalau di dalam labirin itu pasti ada pintu yang terbuka. Oleh sebab itu, teman-teman, kita itu nggak perlu merasa takut, kita nggak perlu merasa cemas akan suatu hal, karena yang pasti adalah Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia akan selalu berjalan bersama kita melewati berbagai musim dalam kehidupan. Jadi setelah kita ngerti dan sadar bahwa Tuhan itu setia dan kita tanpa sadar sering gak setia kepada Tuhan, gimana? Apakah kita juga dapat bertahan tanpa meninggalkan Tuhan ke depannya? Kalau tentang itu sih yang bisa jawab diri sendiri kan ya. Jadi ya teman-teman, tentukanlah pilihanmu, apakah kesetiaan Tuhan akan terbalaskan atau tidak. Itu tergantung pada jalan yang engkau tempuh. Jadi tetap semangat semuanya yang mungkin akhir-akhir ini lagi banyak tugas nih, atau lagi banyak kewajiban yang harus ditangguh. Tetap ingat kalau Tuhan selalu ada dan mengetahui segala permasalahanmu. Yang jadi garis besarnya adalah apakah teman-teman semua dapat bertahan dalam masa-masa seperti itu dengan selalu mengandalkan Tuhan? Oke. Kayak durasinya udah lumayan panjang ya. Jadi kayaknya sekian yang bisa saya sampaikan di renungan pagi kali ini. Dan mari kita tutup dengan doa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga pada pagi hari ini kami dapat mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Ya Tuhan, terkadang kami meninggalkan Engkau yang setia kepada kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan berkatilah agar renungan pagi ini menjadi bekal kami di masa yang akan datang, supaya kami dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami. Berkatilah dari awal, pertengahan hingga selesainya, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, segala syukur dan kemuliaan hanya padamu. Haleluya, amin. Terima kasih.